Selamat pagi, selamat datang hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita sekalian bisa berkumpul pada hari ini untuk menghadiri promosi doktor yang diselenggarakan oleh program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang terhormat, sidang terbuka Promovendus Saudara Abdul Qadir dalam rangka mempertahankan disertasi dengan judul Rekonstruksi Pelaksanaan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pasca KUHP baru dengan promotor Profesor Dr. Suparji Ahmad SH MH dan co-promotor Dr. Ahmad Reddy SH MH MSI akan segera dimulai. Prosesi Dewan Penguji Doktor Universitas Borobudur yang terdiri dari 1. Profesor Dr. Insinyur Rudi Bratamanggala MM. 2. Profesor Dr. Faisal Santiago SH MM. 3. Profesor Dr. Suparji Ahmad SH MH. 4. Dr. Ahmad Reddy SH MH MSI. 5. Dr. Upik Mutiara SH MH. 6. Profesor Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SH MH akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan berdiri. Sidang terbuka oleh Rektor Universitas Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para yang saya hormati. Pertama-tama kami sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga sama-sama dapat hadir dalam rangka pelaksanaan ujian sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum. Salam dan salam untuk taruhan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai saja acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur atas nama Promovendus Abdul Qadir, nomor induk mahasiswa 22730519. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Kepada saudara Profesor dipersilakan untuk memasuki ruang ujian sidang. Saudara Profesor, pagi hari ini saudara akan melaksanakan ujian sidang terbuka dalam rangka mempertahankan disertasi saudara. Apakah saudara sudah siap? Baik. Saudara akan diuji oleh penguji luar institusi Bapak Profesor Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SMH. Beliau dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian ada Ibu Dr. Upik Mutiara SMH. Lalu saya mewakili rektor. Ada Bapak Profesor Dr. Faisal Santiago SMH selaku Direktur Program Pasca perangkap Sekretaris Dewan Penguji. Saudara didampingi oleh promotor saudara Bapak Profesor Dr. Suparji Ahmad SMH dan co-promotor Bapak Dr. Ahmad Reddy SMH MSI. Terus selanjutnya ujian sidang ini akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Faisal Santiago. Pada Profesor Santiago, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Rudi Bratamanggala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di kampus unggul Universitas Borobudur dalam agenda promosi Doktor Ilmu Hukum atas nama Abdul Qadir. Promovendus masuk program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur pada tanggal 4 Maret 2023. Promovendus sudah mempublish 3 karya ilmiah secara internasional. Promovendus sudah melakukan cek plagiat Turnitin dengan indeks di bawah 25%, sehingga dari persyaratan tersebut Promovendus bisa melaksanakan promosi Doktor Ilmu Hukum pada pagi hari ini. Sebelum memulai, saya persilahkan yang terhormat co-promotor Dr. Ahmad Reddy untuk membacakan riwayat hidup Promovendus secara singkat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar riwayat hidup Saudara Abdul Qadir, lahir di Manggopo, Lubuk Pusung, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 3 April 1987. Merupakan anak ke-10 dari 10 bersaudara, anak dari bapak yang bernama Usman dan ibu yang bernama Salamah. Menikah dengan Intan Sari SPTMM pada tahun 2022 dan dikaruniai seorang anak bernama Putih Raudah Intaka Rosma. Periode pendidikan menyelesaikan sekolah dasar di SDN 52 Pasar Durian, lulus pada tahun 1999, melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Lubuk Pusung, lulus tahun 2002, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 3 Lubuk Pusung dan tamat tahun 2005. S1 diselesaikan di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Begitu pula magister hukum diselesaikan di universitas yang sama yang masing-masing lulus pada tahun 2014 dan tahun 2016. Memulai menjadi mahasiswa doktor hukum di Universitas Borobudur pada tahun 2023 dan saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang sejak tahun 2017. Beberapa karya ilmiah penulis yang sudah dipublish secara internasional dengan judul Update of Criminal Objective in Law No. 1 of 2023 concerning the books of criminal law yang dipublikasikan dalam Proceeding of the International Conference on Law, Social Science, Economic and Education. Kemudian juga ada publikasinya yang berjudul The Existence of the Death Penalty in Indonesia after the Reaching of the Law No. 1 of 2023 concerning of the criminal law books yang dipublikasikan dalam Proceeding the Third Multidisciplinary International Conference MIC 2023, dan juga ada Legal Politics of Criminal Law against the Revival of the Death Penalty as an Alternative Punishment in the New Criminal Code yang dipublikasikan dalam Proceeding of the Fourth International Conference on Law, Social Science, Economic and Education ACLCCS 2024. Demikian, terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih co-promotor yang sudah membacakan riwayat hidup singkat dari Promovendus. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Al-Fatihah. Baik, kita akan mulai promosi kita pada pagi hari ini. Saya persilakan yang terhormat Promovendus Abdul Qadir untuk mempresentasikan pokok-pokok pemikiran disertasinya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu wa sallam amri wa mudatan bisani qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa barakatuh. Yang kami hormati para dewan muji yang amat terpelajar, Profesor Dr. Pratama FM, Profesor Dr. Faisal Sandiago SMK, SMN, Ibu Dr. Putri Mutiara SMK, Profesor Dr. Musina SMK, Promotor Profesor Dr. Sekali Ahmad SMK, dan Promotor Dr. Ahmad Reddy SMK. Perkenalkan, saya Abdul Qadir. Pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan hasil disertasi terbuka saya di hadapan sidang terbuka. Saya memberi judul kaitan dengan rekonstruksi pelaksanaan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pasca KUHP baru. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, kita tahu bahwasanya pidana mati adalah sanksi pidana yang merupakan
bagian dari sistem hukum yang sudah ada sejak zaman kuno, harapannya yang sampai hari ini selalu menjadi perdebatan hubungan antara pidana mati dengan hak asasi manusia. Secara umum kita bisa melihat bahwasanya pidana mati telah diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang 1 tahun 46 kaitan dengan KUHP lama yang merupakan pidana pokok. Bicara tentang tindak pidana pembunuhan berencana, di dalam KUHP diatur di dalam pasal 340 secara eksplisit ada unsur-unsurnya berkaitan dengan situ adanya perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan dengan sadar untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dari data yang kami temukan, menurut data ICDR, sebanyak 1.105 kasus ditemukan kaitan dengan total 1.242 terdakwa yang divonis pidana mati yang terregister dari tahun 69 dengan 520 orang diantaranya masih menunggu eksekusi pidana mati. Dan data Kontras menyatakan ada 23 orang terpidana kasus pembunuhan berencana yang telah dieksekusi dari tahun 1999. Nah, dengan adanya pembaruan KUHP baru, kita melihat pasal 64 huruf C Undang-Undang 1 tahun 2023 dan KUHP baru menyatakan bahwasanya pidana mati bukan hanya bicara tentang pidana pokok lagi, tetapi pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu di dalam undang-undang yang selalu diancamkan secara alternatif. Meskipun KUHP baru mencoba untuk menyeimbangkan antara hak terpidana mati dan hak korban melalui pengaturan perubahan pidana mati yang diharapkan memberikan kepastian hukum. Namun pendekatan ini juga menuai kritik karena dianggap dapat mengurangi rasa keadilan bagi korban dan ahli warisnya, terutama dalam kasus pembunuhan berencana yang memiliki dampak emosional dan sosial mendalam. Rumusan masalah yang kami angkat dalam penelitian disertasi ini adalah yang pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Yang kedua, bagaimana rekonstruksi pelaksanaan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pasca KUHP baru. Yang ketiga adalah bagaimana kebijakan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berbasis prinsip keadilan terhadap korban dan keluarga korban atau ahli waris korban. Kami telah melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Ada 4 penelitian yang menjadi perbandingan kami kaitan dengan pidana mati. Tetapi dalam proses penelitian ini ada pembaharuan atau novelty yang kami tawarkan di sini adalah yang pertama, kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati terpidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia pasca KUHP baru. Perubahan dalam KUHP baru yang menjadikan pidana mati sebagai jalan alternatif atau jalan terakhir dalam masa percobaan 10 tahun sebelum dieksekusi. KUHP baru tidak menghapus hukuman mati, tetapi mereformasi pelaksanaannya agar lebih manusiawi dan selektif. Dalam kasus pembunuhan berencana, hukuman mati tetap dijatuhkan, tetapi dengan masa percobaan 10 tahun yang memungkinkan perubahan hukuman berdasarkan perilaku terpidana. Yang ketiga, pelibatan keluarga korban dalam proses perubahan hukuman juga menunjukkan komitmen terhadap keadilan restoratif yang tidak hanya menekankan hukuman, tapi juga pemulihan ekonomi sosial dengan rasa keadilan. Teori yang digunakan yang pertama adalah teori kepastian hukum, yang kedua rekonstruksi hukum, yang ketiga adalah teori keadilan. Dengan tinjau pustaka yang digunakan kaitan dengan pidana dan perpidanaan, pembaru pidana dan perpidanaan, tindak pidana pembunuhan berencana dan kaitan dengan pidana mati. Metodologi penelitian dengan menggunakan penelitian normatif empiris. Hasil penelitian yang pertama adalah kaitan dengan kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Berdasarkan data penelitian yang kami temukan, masih ada banyaknya terpidana mati yang belum dieksekusi, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan tidak ada kepastian hukum kapan terpidana harus dieksekusi, sedangkan mereka harus menjalani pidana penjara terlebih dahulu. Dengan adanya KUHP baru yang mengubah pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang diancamkan secara alternatif, terpidana dapat dirubah menjadi pidana penjara seumur hidup setelah masa percobaan 10 tahun dan ketentuan terpidana berkelakuan baik. Hal ini memberikan kepastian hukum terhadap terpidana dalam hal waktu dan kejelasan dieksekusi mati setelah masa percobaan 10 tahun tersebut. Yang kedua, rekonstruksi pelaksanaan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pasca KUHP baru. Rekonstruksi perubahan pidana mati dalam KUHP baru menurut Komofredus dipengaruhi oleh 3 teori keadilan, yakni keadilan retributif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Bicara tentang keadilan retributif, dalam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana dalam hal KUHP baru masih mengancamkan pidana mati sebagai pidana maksimal dalam hal pembalasan. Bicara tentang keadilan rehabilitatif, adanya percobaan 10 tahun penjara bagi terpidana untuk bisa menjadi pidana penjara seumur hidup dan ketentuan terpidana berkelakuan baik dengan mengakui kesalahan dan adanya keinginan untuk berubah menjadi baik. Keadilan restoratif harus tergambarkan dalam perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan ini harus diperhatikan dan melibatkan keluarga korban atau ahli waris korban untuk
memberikan pertimbangan dan proses pengambilan keputusan hakim serta pelaksanaan asesmen setelah pidana menjalankan masa percobaan 10 tahun. Yang ketiga, kebijakan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berbasis prinsip keadilan terhadap korban dan keluarga korban atau ahli waris korban. Menurut Prof. Wendus, teori yang ada dalam KUHP baru masih ada kekurangan karena belum mencantumkan keadilan restoratif bersedia kaitan dengan pidana mati. Atas semua ini, Prof. Wendus mengharapkan adanya keadilan total justice yang seharusnya terjadi, bukan hanya keadilan retributif dan rehabilitatif, tapi juga keadilan restoratif dalam hal terhadap korban dan keluarga korban. Demikian Dewan Penguji yang dapat kami sampaikan dalam ini. Mohon arahan dan masukan dari kesempatan pertama saya persilakan yang terhormat Profesor Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SHM. Dipersilakan, tidak lebih dari 10 menit. Baik, terima kasih Ketua Majelis yang saya hormati, para Dewan Guru Besar, dan saya ucapkan selamat kepada Saudara Abdul Qadir Umopendus yang telah mencapai pada tahapan ini. Pertama saya mohon maaf juga kepada hadirin dan majelis yang saya hormati. Saya menggunakan kacamata gelap karena mata saya masih dalam pengobatan. Ada satu pertanyaan, dua yang akan saya ajukan. Yang pertama ialah, sebagaimana diketahui dalam doktrin mengenai pidana, Simon dan Van Hemel itu pernah menyatakan bahwa pidana itu adalah derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara sebagai reaksi atas perbuatan pidana yang dilakukan karena melanggar undang-undang pidana. Nah, dengan konstruksi sanksi, salah sanksi yang baru khususnya adalah pidana mati, apakah ini adalah bentuk penderitaan yang cukup memberikan kepastian hukum? Karena faktanya bisa diubah menjadi pidana seumur hidup. Silakan saya bisa. Kita tahu bahwasanya secara teori klasik benar yang disampaikan oleh Prof kaitan dengan teori pembalasan, bahwasanya seseorang melakukan pidana maka dia harus mendapatkan pembalasan yang setimpal terhadap apa yang dilakukan dalam hal kasus tindak pidana pembunuhan misalkan. Tapi dalam perkembangannya kita mengetahui bahwasanya pidana itu tidak melulu bicara tentang pembalasan teori klasik yang selama ini selalu dilakukan. Maka kita melihatnya di dalam KUHP baru khususnya, ya, bahwasanya kaitan dengan tujuan pemidanaan itu tadinya adalah teori yang selalu diajarkan di dalam proses pembelajaran, tetapi di dalam KUHP baru malah dimasukkan menjadi salah satu pasal yang menyatakan bahwasanya tujuan pemidanaan itu bukan teori lagi, tetapi menjadi sebuah klausul di dalam pemidanaan. Jadi menurut Prof. Wendus bahwasanya kita masih pada prinsipnya KUHP baru masih mengakomodir kaitan dengan teori klasik pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan pelaku, tetapi dalam hal perubahan itu penderitaan terhadap pelaku itu bukanlah sebuah solusi. Maka kami menawarkan di sini yang selalu disampaikan kalau berujung kaitan dengan harus penjara dan sebagainya. Berarti kan sekarang kita melihat kapasitas dari lembaga masyarakat dan sebagainya sudah tidak mampu lagi itu. Baik. Pertanyaan berikut. Dalam norma undang-undang hukum pidana yang akan berlaku tahun depan, itu ditentukan bahwa pidana mati dilaksanakan lalu kemudian dijatuhkan diberikan masa percobaan 10 tahun seperti temuan yang demikian. Namun apabila berperilaku baik maka dapat kemudian diubah menjadi pidana seumur hidup melalui keputusan presiden. Sebagaimana kita ketahui, putusan pengadilan itu adalah vonis. Keputusan presiden itu adalah keputusan ketausahaan negara. Yang keputusannya pun diambil melalui pertimbangan Mahkamah Agung yang sifatnya adalah pertimbangan, tidak persetujuan. Menurut Anda, apakah ini justru tidak mengacaukan dari segi proses hukum ketika vonis itu bisa dikoreksi melalui keputusan ketausahaan negara menyangkut masa percobaan 10 tahun tersebut? Baik, menurut Prof. Wendus, ketika KUHP baru sebenarnya itu adalah sebuah aturan, ada aturan mengatur seperti itu. Maka aturan pelaksananya mau tidak mau ketika KUHP baru mengamanatkan bahwasanya kewenangan untuk memberikan gerasi atau itu adalah melalui putusan presiden, maka presiden sebagai eksekutif mau tidak mau harus menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam undang-undang tersebut.
Ya, menurut kami ketika aturan itu sudah ada, apakah itu dikualifikasikan sebagai gerasi atau memang bentuk bagian dari pelaksanaan bagian dari pelaksanaan eksekusi pidana mati? ya baik. Sebelumnya pengaturan kaitan perubahan dari pidana mati menjadi seumur hidup itu adalah dengan adanya gerasi atau pengampunan dari presiden. Tapi tidak diatur di dalam undang-undang pokok gitu. Diatur hanya dalam peraturan pemerintah. Tetapi dengan adanya KUHP baru di situ dijelaskan, ditegaskan bahwasanya nanti dalam proses pelaksanaannya melalui surat keputusan presiden. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, kita beri applause sekali lagi kepada Promovius. Selanjutnya Pak Poli Pramagara, dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Sandiaga. Saudara Prof. Saudara mengangkat atau berarti berkaitan dengan rekonstruksi pelaksanaan pidana mati, khususnya pembunuhan berencana. Kita ketahui Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang masih melaksanakan hukuman mati, walaupun kita sudah dikritik oleh banyak dunia internasional berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, tentu negara kita beda dengan negara lain, sosial budaya beda. Makanya kenapa undang-undang yang lama itu kita masih bisa atau masih kita laksanakan. Menurut pandangan saudara berkaitan dengan undang-undang yang lama dulu, kenapa menurut saudara harus direkonstruksi? Kalau menurut saya, pidana mati untuk pembunuhan berencana sudah suatu keputusan yang sangat final, berkaitan juga dengan rasa keadilan bagi korban. Seluruh korban ceritanya nyawa dibebas nyawa, itu prinsipnya. Apalagi sosial budaya kita sangat kuat. Nah, apakah menurut saudara keputusan atau undang-undang hukuman mati yang lama ini sudah memang harus dirubah, harus direkonstruksi? Tadi saudara berkata juga untuk supaya berikutnya rasa keadilan baik itu untuk korban atau pelaku, sehingga saudara perlu direkonstruksi. Apakah perlu undang-undang yang lama direkonstruksi berkaitan dengan rencananya KUHP baru tahun 2026 kalau kita melaksanakan? Silakan. Kita tahu bahwasanya dalam hal perubahan KUHP baru, ya, pada prinsipnya KUHP baru dengan KUHP lama kaitan dengan pasal pembunuhan berencana, prinsipnya masih sama gitu. Titik komanya juga masih sama gitu. Masih kemudian kaitan dengan pidana mati. Seperti yang Prof sampaikan tadi, bahwasanya dalam data yang kami sampaikan tadi, ternyata hari ini ada 220 orang yang menunggu dieksekusi. Nah, disinilah yang menjadi permasalahan hari ini, ya. Pelaksanaan eksekusi pidana mati bukan hanya bicara bagaimana aturan hukum ini bisa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, tapi juga berkaitan dengan political will dari pemerintah. Ya, ada kegambangan atau kegalauan dari setiap pemerintahan untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana. Ya, ketika mereka melakukan eksekusi terhadap terpidana, maka ada intervensi dari negara lain yang menyatakan bahwasanya Indonesia presiden tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, dalam rekonstruksi pembaharuan atau perubahan pidana mati, ketika kita sekarang memaksakan bahwasanya pidana mati itu harus dilakukan, tetapi dalam pelaksanaan tidak bisa karena political will dari pemerintah tadi tidak ada keinginan untuk melakukan eksekusi, maka aparat penegak hukum tidak bisa melakukan. Maka langkah yang dilakukan sudah tepat ketika KUHP baru sudah memberikan sebuah kepastian, ada jeda waktu atau masa percobaan 10 tahun. Dalam proses percobaan tersebut, apakah dia berkelakuan baik atau tidak. Ketika dia berkelakuan baik, maka ada kemungkinan mereka untuk bisa berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Atau ketika dia di dalam proses 10 tahun asesmennya tidak berkelakuan baik, maka eksekusi harus segera dilaksanakan. Ada kepastian di situ, harus segera dilaksanakan setelah masa 10 tahun tersebut. Gitu, Pak. Baik, tentu saudara sudah pelajari KUHP yang baru yang akan dirilis tahun 2026. Kalau nggak salah menurut yang sudah saya sepengetahuan saya bahwa nanti ada klausul yang menyatakan bahwa hukuman matinya itu pertama dikasih dulu percobaan selama 10 tahun. Kalau ternyata terdakwa selama 10 tahun berkelakuan baik, maka hukuman matinya akan diubah menjadi seumur hidup. Nah, itu kan menurut undang-undang yang baru. Pertanyaan saya, kalau saudara sudah pelajari, apakah itu sudah
juga mainkan pemerintah ada klausul baru gitu ya. Kalau dia berkelakuan baik selama 10 tahun, maka vonisnya akan didapat nanti akan diubah menjadi seumur hidup. Satu, kedua, apakah nanti tidak ada jadi unsur subjektivitas? Tapi dihormati karena ada orang dekat atau segala macam, ya udah diluluskan untuk 10 tahun masa percobaan. Setelah 10 tahun, ya sudah setelah menjadi 20 tahun jadi seumur hidup tidak jadi dihormati. Dua hal itu, apakah itu sudah memberikan satu keadilan? Dikhawatirkan undang-undang ini akan menimbulkan sifat subjektivitas. Baik, terima kasih kaitan yang Pak sampaikan tadi, makanya di dalam rumusan masalah kami yang ketiga kami menawarkan bahwasanya hari ini kita bicara tentang KUHP baru, tetapi dalam PP-nya ini dalam proses rumusan dan sampai hari ini belum disahkan oleh pemerintah. Maka tawaran kami di dalam rumusan masalah yang ketiga adalah bicara tentang keadilan. Kalau selama ini bicara keadilan kan yang seperti Pak sampaikan tadi ada peluang yang mungkin bisa dilakukan oleh para penegak hukum atau lembaga-lembaga yang terkait di dalam hal tersebut. Maka dalam tawaran kami di sini adalah dalam proses assessment, ya proses assessment harus melibatkan keluarga korban, ya dalam hal pemberian pemaafan gitu. Itu sebagai salah satu syarat, bukan hanya berkelakuan baik. Seperti yang Pak sampaikan tadi, kalau hanya berkelakuan baik, semua orang bisa melakukan berkelakuan baik, sholat 5 kali sehari semalam di bagian muslim dan sering kumpul-kumpul dan sebagainya, itu kan bisa menjadi sebuah kategori berkelakuan baik, atau melakukan donor darah dan sebagainya, itu katanya informasinya nilainya lebih tinggi gitu kalau melakukan donor darah. Itu kan bisa menimbulkan subjektivitas. Tapi keadilan terhadap korban dan ahli waris itu kan seperti apa? Maka di sini kami menawarkan kalau bisa dalam proses assessment, selain berkelakuan baik, ada rekomendasi alasan pemaaf gitu dari keluarga korban. Kalau kita menuju kepada Islam itu kan ada kalau di Islam itu kan langsung menghapus pidana, tetapi dalam tawaran penelitian ini kami menyampaikan bahwasanya tidak serta-merta menghapus pidana, tetapi bisa dijadikan sebagai salah satu syarat bagi asesor untuk mempertimbangkan bahwasanya terpidana ini berkelakuan baik dengan alasan pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban atau ahli waris korban. Baik, artinya harus ada klausul tambahan ya, misalnya supaya KUHP baru ini memberikan keadilan juga untuk keluarga korban. Baik, cukup proses itu, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Budi. Selanjutnya dipersilakan Dr. Ruby Mutiara, dipersilakan. Prof. Hedus terkait dengan judul tindak pidana pembunuhan berencana. Ya, pidana mati sering dianggap sebagai hukuman yang adil dan setimpal, terutama bagi keluarga korban. Ya. Pada halaman 247 terkait dengan studi perbandingan pelaksanaan pidana mati antara negara kita, negara Indonesia dan negara Cina yang diangkat dalam ya, kalau Cina terdapat 2 metode yang dilaksanakan untuk mengeksekusi pidana, yaitu dengan suntik dan tembak. Kalau kita hanya tembak saja. Nah, berarti dalam hal itu dalam pasal 99 bahwa hukuman mati terus dilakukan oleh tembak tembak, dan Prof. Hedus menginginkan adanya eksekusi tersebut dilakukan lebih manusiawi, jauh dari tindak kekerasan dan penyiksaan. Nah, mengambil dari perbandingan dengan Cina, berarti apa yang Prof. Hedus ingin lakukan dalam hal penelitian ini, ya, terutama di dalam untuk menjadi dalam metode eksekusinya, terutama eksekusi pidana mati. Ya. Yang kedua, perbedaan mendasar terkait dengan penerapan pidana mati dengan pidana yang baru dengan KUHP lama. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Betul, di dalam disertasi kami memberikan perbandingan dalam proses pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan Cina. Ya, pada prinsipnya eksekusi pidana mati di
di seluruh dunia itu banyak model yang bisa dilakukan. Ya, Indonesia memilih dengan ditembak oleh tembak. Ada memancung di negara Arab, ada yang terbaru adalah kaitan dengan seperti kimia. Gitu. Perbandingan ini kami tampilkan di dalam disertasi ini adalah sebagai tambahan pengetahuan bahwasanya pelaksanaan eksekusi pidana mati tidak hanya dengan ditembak, gitu, tetapi juga bahkan ada yang lebih agak sedikit manusiawi ketika disuntikan cairan kimia dan dalam beberapa detik atau menit terpidana bisa meninggal, dan itu ketika ditembak kan dia harus dibawa ke lapangan segala macam, gitu kan, harus dengan 10 orang yang menghadapi dia dan sebagainya, misalkan begitu kan. Secara HAM itu tahu saya tawarannya, tetapi aturan kita masih menginginkan dengan cara tembak, tapi tawaran tidak demikian. Kalau bisa ada pilihan, bukan hanya dengan ditembak, tapi juga memungkinkan untuk disuntik secara kimiawi. Yang kedua, perubahan mendasar dalam perbandingan antara KUHP lama dengan KUHP baru adalah dalam hal tindak pidana berencana eksekusi pidana matinya seperti yang kami sampaikan tadi, gitu ya, adalah adanya peluang masa percobaan 10 tahun untuk terpidana telah terbaik. Makanya tapi di KUHP baru hanya menyatakan sebatas itu. Maka di dalam PP-nya harapannya penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam proses pembuatan PP perubahan pidana mati menjadi seumur hidup, termasuk juga mudah-mudahan bisa dijadikan rujukan oleh Mahkamah Agung dalam pembuatan permanya, dalam pembuatan putusan eksekusi pidana matinya. Jaksa Agung juga bisa memberikan sebuah gambaran kaitan dengan pekerjaannya nanti kaitan dengan bagaimana pelaksanaan pidana mati seperti itu. Terima kasih, Dokter. Baik, kita beri proses yang meriah sekali lagi kepada Bang Febri sebelum hadir. Sebelum saya serahkan kepada motor, saya juga mau bertanya juga. Kami karyawan aja, Bang Febri. Kita kenal secara hukum positif diatur adalah hukuman mati. Lalu secara hukum Islam kan juga Anda sudah sebutkan hukuman hancur. Lalu ada juga kelompok yang sebelahnya yang namanya hak asasi manusia. Nah, ini ada dua kelompok, ya, yang satu eksekusi, yang satu non eksekusi. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini? Padahal Anda adalah menganut aliran hukuman mati. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Faisal. Nah, di sini perdebatan informasi yang kami dapatkan, perdebatan dalam rumusan KUHP baru, ya seperti yang Prof sampaikan, ada dua mazhab yang saling berkepentingan dalam hal rumusan kaitan pidana mati. Di satu sisi yang bicara tentang pengaruh HAM beranggapan ini sudah tidak layak. Di satu sisi yang masih memiliki aliran klasik, maka beranggapan pidana mati masih diharapkan. Maka win-win solution dari dua pandangan tersebut lahirlah pasal yang sekarang, Prof. Makanya pidana mati tetap dipertahankan untuk mengakomodir aliran para profesor yang beraliran klasik. Yang kedua adalah ada masa percobaan 10 tahun sehingga teman-teman yang bicara tentang HAM, para profesor yang berkaitan HAM itu juga terakomodir. Walaupun pada prinsipnya ke depan kita berharap pidana mati ini bukan menjadi sebuah pidana pokok lagi, pidana yang harus ada di KUHP lagi, gitu, Bro. Kalau sikap dari Anda sebagai anggota Mahudiki itu apa? Sikap Anda, saya mau tanya ini penegasannya nih. Ini mumpung di wartawan juga kan. Silakan. Ya, kalau saya secara pribadi hukuman pidana mati itu bukanlah sebuah solusi. Ya, kalau saya tertarik apa yang berlaku di Islam misalkan gitu, tetap ada pidana mati, tapi itu bukanlah sebuah solusi. Berarti Anda bertentangan dengan saya. Padahal Anda nasibnya di tangan saya hari ini. Ya, Anda bertentangan nih. Saya bertentangan berumum hati sebagai depannya. Ya, sebagai contoh, waktu beberapa waktu yang lalu pelaku tindak pidana narkotika itu 2 kali dieksekusi mati, itu narkotikanya landai, sangat landai. Tapi begitu ada pertukaran
pergi ke Australia, itu malah bisa narkotika karena nggak hukuman mati gitu ya. Jadi kalau di Cina misalkan koruptor hukuman mati, coba satu aja koruptor di Indonesia hukuman mati, nggak ada korupsi. Ya, jadi ya kita ada bertentangan gitu ya. Jadi saya menganggap ya karena Profesor Jadul gitu ya, klasik hukuman mati gitu ya. Ya jadi ya semoga saya hari ini berbalik Anda gitu kan, karena kita berbeda gitu kan. Ya. Oke, kita beri plus yang real lah. Selanjutnya ngobrol-ngobrol dengan Ahmad Reddy dan dilanjut promotor Profesor Dr. Supadi Ahmad. Silakan. Salah satu mahasiswa terbaik yang kami bimbing ini saudara. Jadi kita bimbingan selalu berdiskusi dengan kami, dan saya kira yang salah satu tertepat ya yang akan saudara untuk menyelesaikan program Dr. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan kalau nantinya tanah lulus bisa membawa kemanfaatan bagi warga masyarakat bangsa dan negara. Dan juga dihadir oleh tokoh-tokoh senior ini, ada rekan saya juga nih, ada Mas Asosiasi Profesor Firman Wijaya. Harusnya Anda meminta dulu duduk di sini sebagai muji juga, karena ketua Anda di mau pikir, tapi nggak ada permohonan kata. Jadi kalau kata tadi kenapa saya nggak muji? Pertama harus izin ke Profesor juga sebagai penguasa politik juga, dan juga Mas Kadir juga tidak mengusulkan. Nanti bisa di forum lain. Dan juga kehadiran sahabat saya juga nih, Mas Dr. Aulia ini. Mungkin suatu waktu kok beliau kayaknya pengen juga muji kalau di sini. Nanti kita dudukkan sini bro untuk sebagai salah satu muji. Dan ada yang berulang tahun nih, ada Mas Dr. Ahmad ini, Asosiasi Profesor Dr. Ahmad, selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahun. Dan tolong Bintrik semoga sehat dan berkah selalu, selamat ulang tahun Bang Ahmad. Ini salah satu kolega kita juga di asosiasi. Dan di tempat ini warga Muhammadiyah sebagian besar, dari ujung ke Pino, dari Muhammadiyah Jakarta, kemudian Pak Upi, dan kemudian Tangerang, ada Pak Padi, Majelis Pakat PP Muhammadiyah. Saya kayaknya masih di Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah. Jadi semuanya ini Muhammadiyah entah settingan Mas Kadir nih, semuanya Muhammadiyah ada di Pemuda gitu kan, atau memang jadi ini suasananya Muhammadiyah sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan dasar terkait substansi disertasi sangat bagus sekali Mas Kadir. Yang pertama adalah Anda berupaya untuk memikirkan bagaimana konsep pengakuan dalam konteks sosial, tapi tidak menegasikan bahwa ada pengakuan secara spiritual. Suka tidak suka, mau tidak mau, hukuman mati itu akalnya dari hukum Islam juga, ada kisos. Kisos itu kan tidak hanya dalam konteks sosial mas, pembalasan dalam konteks pencegahan. Ada orang berpikir melakukan pembunuhan. Misalnya karena memang di situ ada aspek hukuman mati. Di sisi lain, ketika ada pelaku pembunuhan yang kemudian juga diancam pembunuhan, itu kan spiritual, diampuni. Jadi dia bersih di dunia, tapi kemudian diampuni di akhirat. Nah, gagasan saudara yang kemudian mengalami bahwa oke dia dihukum mati, tapi kemudian ada 10 tahun masa percobaan yang sudah diatur di KUHP kita, tapi kemudian itu belum selesai. Nah, di sana sini berupaya menyelesaikan. Bagaimana 10 tahun itu saudara membuat sebuah rekonstruksi. Yang pertama adalah ada rekonstruksi kelembagaan. Di sebelah sini mengusulkan ada kelembagaan yang memang khusus untuk melakukan asesmen. Dan yang penting, karena di KUHP tidak ada itu. Yang kedua adalah soal bisnis proses. Bagaimana asesmen? Dalam disertasi ini juga saudara mengusulkan bahwa asesmen itu harus kemudian melihat bagaimana pola pembinaan atau ikut sertanya terpidana itu dalam pembinaan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat normal. Kemudian kedua, asesmen psikologis. Jadi bagaimana perkembangan psikologisnya dia. Yang ketiga ada indikator-indikator lain. Jadi disertasi ini menjawab ada pembahasan hukum yang saudara tawarkan bahwa 10 tahun itu ya, dalam proses percobaan itu harus kemudian dibuat oleh lembaga tertentu. Kemudian ada asesmen yang terukur. Ya, terukurnya itu tadi apa saja. Kemudian bagaimana sebenarnya Indonesia. Jadi dalam konteks hukum pidana mas, ini sangat tertatib. Disertasi ini Anda menjawab bagaimana kemudian KUHP baru yang tetap mengatur ancaman hukuman mati di satu sisi, tapi kemudian ada 10 tahun masa percobaan diselesaikan dengan disertasi ini. Bagaimana 10 tahun itu bisa diterapkan? Yang kedua itu yang ketiga. Yang terakhir, Mas Kadir, saudara masih sangat muda ya. Di bawah saya, di bawah Bang Aul, jauh tahun 87 ya. Kira-kira sepanjang perjalanan saudara. Jadi disertasi ini saya kira tidak hanya selesai di
kerusakan Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Ini harus jadi buku, Mas. Jadi harus dibuatkan menjadi sebuah karya yang dipublikasikan secara luas agar kemudian masyarakat hukum itu bisa membaca disertasi Anda ini. Karena ini menurut saya sangat baik sekali dalam konteks pengembangan hukum pidana. Kemudian yang kedua, ini dilanjutkan dalam konteks publikasi di bulan Maret. Artinya ini bisa kemudian menjadi syarat bagi saudara untuk kemudian meningkatkan, sekarang sudah rektor ya, atau masih asisten nanti dari 300 untuk kemudian rektor kepala. Kami nanti mungkin 6-7 tahun lagi undangan pengukuhan guru besar. Jadi tidak sampai di sini karena sebentar bosan nih. Ya sama seperti saya dan di mejanya belum besok saya sama Mbak Ubi aja nih. Jadi mudah-mudahan nanti kami menerima undangan saudara. Kami semua di sini yang diundang sudah guru besar semua, full profesor semua. Itu yang Mas Kadir semangat sukses. Saya ucapkan selamat juga buat keluarga Universitas Borobudur. Itu anak anak Mas. Jadi kalau ada anak kecil di sini, anak Mas Kadir nangis-nangis suka biarkan Mas. Baru setahun karena dulu saya itu dilarang Mas untuk ujian bawa anak kecil Mas. Tapi Universitas Borobudur itu kalau Anda mau gendong anak nggak apa-apa ini sambil ujian. Karena Universitas Borobudur itu kampus yang ramah anak. Jadi kita anak itu tidak mengganggu kesakralannya Mas. Justru dari dini diajak untuk beretika ini bagus bagi perkembangan psikologis anak. Demikian, terima kasih, selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Promotor, penguji, Promovendus dan keluarga, peserta hadirin yang berbahagia. Saudara Promovendus, selamat pada hari ini. Saudara telah sampai pada sidang kedua. Ini adalah sebuah selebrasi akademis, tetapi harus diingat bahwa seseorang menjadi juara itu ketika di atas podium. Ketika sudah turun dari podium, bukan sang juara lagi. Karena apa? Akan muncul tantangan-tantangan baru. Maka untuk itu, begitu selesai menjadi doktor, saudara memiliki tantangan-tantangan baru dan diharapkan saudara menjadi mata air. Dan tidak lagi menjadi air mata misalnya UNJ, tapi menjadi mata air bagi kampus dan keluarga, bagi bangsa dan negara. Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Pak Dekan, kepada promotor yang telah memberikan amanah untuk membimbing saudara. Demikian pula kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memberikan amanah kepada kami membimbing saudara. Kemudian mohon maaf. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tadi Pak Faisal sudah menyampaikan tentang perbedaan pandangan narasi yang terkait dengan pro dan kontra tentang hukuman mati. Pertanyaan saya adalah, itu karena faktor sudut pandang, karena salah dalam menentukan sudutnya, atau kemudian karena salah memandang, atau dengan kata lain sebetulnya ditentukan sudutnya terlebih dahulu baru dipandangi, atau dipandangi terlebih dahulu baru ditentukan sudutnya. Karena saudara sebagai dokter harus berpikir secara filosofis. Silakan. Terima kasih Prof. Ya, sebelumnya terima kasih atas arahan yang selalu berikan kepada saya. Benar yang disampaikan, misalnya perdebatan atau perbedaan kaitan masalah pidana mati yang disampaikan, apakah kita lihat sebutnya atau melihat pandangannya tersebut. Ya, kalau bisa saya sampaikan, ya mencoba. Kalau ditanya promotor agak grogi gitu. Ya. Kalau saya melihat bahwasanya yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana sudutnya terlebih dahulu. Ketika sudutnya tersebut sudah pas, dari manapun orang cara memandangnya, insya Allah bisa
Ya, seharusnya memang bahwa dalam menentukan satu persoalan itu ditentukan sudutnya tadi, baru kemudian pandangan yang kemudian tidak muncul berbagai pandangan karena perbedaan sudut tadi. Yang kedua, bahwa seorang promotor tentunya tidak hanya bertugas menanamkan aspek kognisi dan psikomotorik, tapi juga aspek afeksi atau sikap dan nilai. Hari ini hadir keluarga dan khususnya kedua orang tua, dan saya mengamati kedua orang tua saudara tidak berhenti di rumah ketika saudara presentasi dan menjawab. Pertanyaan saya sederhana, setelah ini apa yang ingin saudara katakan pada kedua orang tua? Baik, terima kasih Pak. Maaf saya Pak yang pakai kursi roda. Bapak saya sudah meninggal ketika saya umur 4 tahun. Jadi dalam prosesnya, alhamdulillah perjuangan saya selalu ada di proses. Saya percaya setiap keluarga dari rumah saya itu adalah luar biasa sekali. Apa yang saudara Terima kasih, nggak bisa saya ungkapkan. Apa yang saudara katakan pada kedua orang tua nanti setelah ini? Tetap doakan Saya kurang bahagia dengan jawaban itu. Seharusnya saudara mengatakan, Ibu, kedua orang tua saya persembahkan gelar ini, dan mudah-mudahan menjadi bekal di akhirat nanti, bekal di surga karena telah berhasil mendidik anak soleh dan ini yang bermanfaat. Baik, selesai sudah promosi Bapak Ibu Hukum atas nama Bapak Abdul Qadir. Beliau apa yang dikatakan oleh promotor memang sangat tinggi dalam perkuliahan ini. Sebenarnya kalau nggak kita tahan-tahan, dia mau mengikuti jejaknya Bahmin, pengen selesainya 18 bulan, karena pengen cepat selesai juga. Tapi karena kita ada aturan yang harus dilewati, maka kalau sebentar lagi dinyatakan lulus, Pak Abdul Qadir ini menyelesaikan dalam waktu 5 semester. Sangat luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hasan Sandiago yang telah membimbing dalam mengambil sidang terbuka pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selesai sudah sesi tanya jawab ujian sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum. Bapak Ibu, kami tim penguji akan mengadakan rapat tertutup untuk menentukan nilai atau hasil ujian kita kami. Untuk itu sidang akan saya skors sementara kepada saudara Profesor bisa kembali ke tempat sementara. Sidang saya skors untuk sementara. Terima kasih. Untuk sementara Dewan Penguji akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Saudara Promo Vendus dipersilakan maju ke depan. Pembacaan surat keputusan tentang hasil ujian oleh Rektor Universitas Borobudur. Sidang saya buka kembali. Berikut saya bacakan hasil ujian sidang terbuka pagi hari ini. Surat keputusan Rektor Universitas Borobudur nomor 139 /R1 /SK /2025 tentang yudisium kelulusan promosi Doktor Ilmu Hukum, nama Abdul Qadir, nomor induk mahasiswa 22730519 pada program Tata Sarjana Universitas Borobudur. Rektor Universitas Borobudur
menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memperhatikan, dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menyatakan bahwa Saudara Abdul Qadir nomor hidup mahasiswa 22730519 lulus ujian program Doktor Ilmu Hukum pada program Pasca Sarjana Universitas Borobudur dengan predikat kelulusan cum laude. Kedua, menganugerahkan gelar doktor dalam bidang ilmu hukum kepada yang bersangkutan dan berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli tahun 2025. Tertanda Rektor Universitas Borobudur Profesor Insinyur Bambang Bernardos MSc Saudara Dr. Abdul Qadir adalah lulusan ke-330 program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Borobudur. Demikian surat keputusan Rektor Universitas Borobudur. Sambutan dan pesan oleh Rektor Universitas Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudara yang telah berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan mempertahankan disertasi saudara pada pagi hari ini pada sidang terbuka yang diuji oleh para lulusan dan juga disaksikan oleh Wakil Senat Universitas. Tim penguji menilai bahwa disertasi saudara telah memenuhi persyaratan ilmiah dan juga kriteria akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas Borobudur. Saudara Dr. Abdul Qadir gelar doktor adalah suatu amanah akademik yang harus saudara pertanggungjawabkan. Dan salah satunya adalah kepedulian saudara terhadap permasalahan bangsa dan negara dan juga untuk kemajuan pengetahuan. Gelar doktor bukan akhir proses pendidikan, tapi merupakan pintu masuk untuk menjelajahi dunia ilmu yang sangat luas. Disertasi saudara menghasilkan suatu novelty, suatu rujukan, suatu klausul yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah berkaitan dengan KUHP yang baru, di mana saudara menghasilkan suatu klausul yang bisa memberikan masukan dari pemerintah sehingga KUHP yang baru benar-benar mempunyai rasa keadilan baik itu kepada korban ataupun pelaku. Itu suatu hal yang baik dan juga tadi Kopro katakan kalau bisa ini dibuat suatu tulisan atau buku supaya masyarakat luas tahu hasil dari disertasi saudara. Karena kami harapkan disertasi yang dihasilkan oleh Universitas Borobudur itu punya manfaat untuk masyarakat luas. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya sangat berbahagia. Hari ini adalah harinya Borobudur dan Muhammadiyah. Dan saya ditinggal kakek saya itu orang Muhammadiyah dari Padang. Ya. Jadi kalau dia datang dulu di Jakarta, tugas saya itu ngantar dia kemana-mana. Kalau sholat maunya di masjid Muhammadiyah, nggak mau buat yang lain. Padahal di tempat saya ada masjid yang lain gitu. Tapi nggak mau, walaupun jauh, terpaksa saya antar. Terakhir pesan ke saya, kamu harus sekolah sampai setinggi-tinggi. Alhamdulillah berkat doa kakek saya, orang Muhammadiyah, orang Padang, gitu ya. Alhamdulillah melalui doa saya, melalui kedua orang tua saya, akhirnya saya bisa mencapai apa yang diharapkan oleh kakek saya seorang Muhammadiyah. Ternyata doa dari seorang Muhammadiyah bisa kabul. Mudah-mudahan semua yang jadi doa kita semua bisa mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat kepada keluarga yang hadir, khususnya Bunda. Terima kasih atas doa restunya sehingga Dr. Abdul Qadir bisa menyelesaikan S3-nya dan oleh protokol dengan sangat baik. Kemudian kepada rekan-rekan dari Muhammadiyah, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut sehingga kita sama-sama bisa membangun dan menghasilkan karakter-karakter untuk bangsa dan negara kita.
Sekian dari saya, sekali lagi waktu saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka oleh Rektor Universitas Borobudur. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Profesi Doktor Ilmu Hukum Program Tata Sagara Universitas Borobudur atas nama Dr. Abdul Qadir dengan ini saya nyatakan ditutup.